Kakak pernah di konsultan juga. Betul. Dan pindah ke PUPR gitu. Betul. Dan juga pasti dengar-dengar nih cerita teman-teman yang berkecimpungan di kontraktor atau di mana-mana lah gitu. Ya. Gimana membuat kita panas hati gitu ya. Tahu ya. Ya, gimana tuh pandangannya? Kakak coba jawab ya dengan hati-hati ini. Karena ini akan mengubah sudut pandang orang. Kalau kalian pertimbangannya itu kayak terjaminnya hidup, terus masa tua, itu mungkin PUPR sangat cocok ya. Tapi kalau teman-teman di bagian yang gaji besar dan lain sebagainya, itu teman-teman harus pintar nabung atau investasi. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di Himasda Podcast. Keren. Oke, jadi kali ini untuk Hipod kali ini cukup berbeda nih. Ada sesuatu yang menarik gitu, ada sesuatu yang menarik di mana tamunya nih, bintang tamunya nih seseorang yang sangat-sangat kita agung-agungkan gitu. Gak ada itu. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Boleh kenalan dulu. Jadi teman-teman semua, halo, kenalin, nama aku Muhammad Kautsar Toti, aku dari Himasda 20. Dan aku Akbar Nurul dari Mazda 19. Nah, kita jadi bakalan nemenin kalian beberapa menit ke depan nih. Nah, terus untuk bintang tamu yang udah kita bilang tadi tuh, ini mungkin spesial banget nih. Mungkin teman-teman yang angkatan 2020, 2021 juga baru ngelihat nih. Pasti baru ngelihat ya. Pasti baru ngelihat nih. Mungkin kenalan dulu nih. Boleh. Ini siapa sih gitu? Siapa saya ya? Ya. Nah, kalau kalian nyari saya itu cari di materi Tosca. Lihat di materi Tosca. Siapa angkatan pertama, siapa yang membuat kalian jadi susah sekarang ya. Harus ngurus himpunan ya. Saya itu Novaldi Agnial Fikri. Cuma nama artis saya ada nama panggung saya. Oh, ada. Apa sering disebut Kaidot. Kaidot. Kalian juga gak tahu? Enggak. Berarti bukan nama artis ya. Kaidot ya. Saya dari Himasda angkatan pertama. Himasda angkatan 2013. Sang perintis. Ya mungkin kalau yang sekarang nggak terlalu tua-tua amat ya. Saya masih kenal itu yang 2016. 2016 masih kenal. Ya, saya pengen nyapa, boleh? Boleh. Halo Gempar. Selamat lulusannya. Gempar ya, luar biasa sukses. Itu ya intinya teman-teman masuk PPSDA itu harus sampai lulus. Betul. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu ngompol-ngompol saya dengar Himasda kan baru ulang tahun ya, yang ke-8 ya? Iya, yang ke-8 boleh saya baru buat pantun. Boleh. Keren nih. Gimana? Soalnya saya bingung mau kasih kado apa nih ke saya kasih kado pantun aja ya. Boleh. Ini yang saya buat dari pas saya di jalan tadi dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi pantunnya agak-agak gegas. Oke. Mikir dulu. Oke, udah ingat. Beli jus tomat sama bihun. Cakep. Adanya jus mangga sama bunda. Apa tuh? Untuk Himasda selamat ulang tahun. Terus buat bangga Indonesia. Keren. Improvisasinya bagus juga. Kalau di Himasda ada juga tuh Kang. Hipod. Episode berapa nih? Episode ke-8 ya? Ke-8. Episode ke-8 dan baru ngundang saya. Oh iya. Kalian tuh gimana ya? Ini spesial Kang buat bulan Ramadan. Yang ke-8 untuk Himasda yang ke-8. Cari pembenaran ya. Gimana? Katanya saya mau ditanya-tanya nih di sini. Oke, jadi mungkin tadi kan udah kenalan Kak Novaldi nih ya. Kita panggilnya Kak, Abang. Kak aja kan di Himasda biasanya kakak ya. Oke, Kak. Siap. Kak Novaldi dulu berarti di Himasda angkatan 13. Mungkin boleh cerita-cerita dulu nggak dulu pas zamannya di Himasda gimana tuh keseruannya gitu. Himasda tuh seru banget ya. Mungkin asal muasal Himasda itu membentuk asal muasal Novaldi. Oke. Itu kerennya sih, tapi nggak gitu-gitu amat sih, biasa aja sebenarnya. Ditemukannya jati diri lah berarti ya. Betul, Himasda ini kan dulu belum ada ya. Kita dulu merintis 40 orang angkatan pertama itu. Kita coba bentuk yang namanya Himasda. Kita dulu ngeibaratin Himasda ini anak kecil. Jadi dulu ini kita kayak orang yang ngelahirinya. Yang rasa sakitnya itu cuman bisa ditanggung oleh seorang ibu. Mengandung. Jadi kalian gak akan sanggup lah pokoknya. Kalau saya ceritain di sini tuh butuh 40 episode. Boleh sekarang kita undang lagi. Himasda usianya? Usianya ke-8. Usia ke-8 berarti harusnya udah bisa apa?
Kalau anak orok itu usia 8 Udah tahun. bisa lari lah. Nah, calistung minimal ya. Ya, calistung bisa. Nah, masuk SD udah masuk SD. Udah. Udah masuk SD. Tapi nggak apa-apa, kakak bangga kesini. Udah ada hipod ini kan. Udah ada hipod. Terus sudah masuk sekre nih kakak lihat banyak piala. Nah itu berarti sudah lulus. Sudah. PAUD ya, minimal ya. Udah ada prestasi. Udah ada prestasi. Selamat. Kakak pengen terima kasih nih ke angkatan-angkatan sekarang, ke BP, ke anggota semua kalian luar biasa pokoknya. Kita juga terima kasih nih karena udah merintis membentuk Himasda, jadinya Kita bisa nikmatin kita sekarang. bisa nikmatin. Sama-sama. benar. Setiap masa ada perjuangannya masing-masing. Oke. Betul banget ya. Nah, jadi kita tuh hari ini tuh ada bahas topik khusus gitu. Apa nih? Jadi kita bakal ngebahas terkait dengan pekerjaan dan juga isu-isu keairan. Beban hidup ya. Beban hidup, benar. Sangat tidak menarik ya kayaknya. Oh, kalian kan mau kerja kan? Oh, Iya. ya tentu saja pasti perlu tuh Benar. yang namanya Betul, persiapan menuju dunia kerja. Yoi, benar. Apa nih yang mau ditanya kira-kira? Dilihat dari bajunya dulu kali ya. Bajunya Ini udah udah menarik banget ini. udah menarik banget ini. Endorsean. Gunmut. Itu sengaja Kak ya? Sengaja ini Sengaja dulu. ya? Dulu kakak dapet ini hadiah. Oh, hadiah. Kakak pakai sekarang khusus untuk iPod ini. Oke. Enggak sih, udah berkali-kali saya Oh, udah pakai. Iya. Cuman saya bilang gitu biar terkesan aja. Oke. siap. Ini berarti dari bajunya Gunmut. Gunmut tuh generasi muda ya bener ya? Ih, Generasi kan muda. tanpa saya jelaskan Anda sudah tahu Pak. Udah cocok banget masuk Udah berarti ya. cocok. Udah kebaca kan Genmod generasi muda. Jangan pikir Genmod itu Apa? yang lainnya. Oh, yang lain ada lah gitu ya. Apa itu? Jangan. Berarti Ada yang lain. ada yang lain. Oh, Ada yang lain. ada yang lain. Tapi Genmod betul tadi. Generasi Generasi muda. muda. Oke. Generasi muda PUPR. Generasi muda PUPR. Instansi tempat saya bekerja sekarang. Ya. Sekarang. Gak tahu sampai kapan. Tapi saya berencana pensiun dini. Oh iya, Iya. beneran. Ya sedih saya. Kenapa dia? Suka nih kalau sedih-sedih gitu. Berat bebannya. Biasanya ada punchline-nya ini. Enggak, berat sekali. Oh, berat. Berat sekali. Tapi enggak, itu saya cuman saya nunggu tunkin saya pas baru saya pensiun. Oh, Begitu. Oke. Ya, Oke, berarti PUPR di PUPR awalnya bidang dulu balai air tanah saya. bidang balai Air tanah. Oh, jarang ya? Jadi saya memegang contohnya sumur ya, sumur bor yang dikelola PUPR itu saya pegang juga gitu. Ah. Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Iya, data itu sempat diminta sama teman saya. Hmm. Ada angkatan 13 yang lagi di S3 di Jepang. Nah, itu lulusan TPSD juga angkatan pertama. Beliau lagi penelitian khususnya di wilayah Indonesia untuk kekeringan. Nah, kan butuh data sumur bor nih. Iya, Berapa betul. sih debit yang ketersediaannya andalanya? Beliau datang ke kantor dan ketemu akhirnya terjadi sesuatu gitu. Ya transfer data. Transfer data aja ya, nggak lebih ya Kak ya? Ya, semoga cepat lulus. Dia lagi ini sekarang Amin lah ya. mau sidang penelitian gitu. Namanya Kak siapa Kak? Yang Kak Amel, Amel ya? Oh, Kak Yang Amel. Tahu Kak Tahu. Amel, iya itu. Kayaknya dia bakal jadi doktoral pertama TPSDA. Makanya luar biasa, tepuk Kak tangan Amel. dong buat Bang. Kak Amel yang lagi nonton. Cari saya kayak abis ini episode ini akan cari Kak Amel. Oh iya. Pasti ya. Nanti kita undang lagi lah. Entah episode berapa, pokoknya pasti ya. Kak Amel ya. Kak Amel, coba cari nanti Kak Amel. Keren. Oke, mantap banget. Nah, tapi sebelum masuk ke PUPR nih, apakah setelah lulus langsung masuk PUPR atau setelah lulus ambil S2 atau gimana Nah, tuh? Ini pertanyaan menarik ya. Udah saya dapetin pertanyaan itu tadi ya sebelumnya. Udah di-briefing Udah ya. disiapin dari awal. Udah disiapin. Jadi kalau kita lulusan TPSDA itu jangan khawatir teman-teman. Kita udah ada yang namanya Ikatan Alumni Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Nah, ini salah satu pesan yang dulu dosen-dosen kita sampaikan ke kita bahwa kita perlu wadah. Ya, salah satunya untuk jejaring bekerja. Dan itu sudah ada. Nih, sekarang ini kan kita belum pada lulus kan? Atau minimal yang udah lulus. Itu tawaran pekerjaan itu masih ada. Malah kita sudah habis. Gak ada orangnya yang bisa bantu di situ gitu. Makanya teman-teman ini ditunggu nih, cepat lulus. Ya, udah banyak pekerjaan menanti. Kita dari dosen, dari alumni yang sudah bekerja di perusahaan itu biasanya sudah ada. Nah, dulu kakak yang agak susah. Karena gimana nih TPSDA pertama, terus belum dikenal, kan kita harus promosi kan? Belum ada link lah Belum ya. ada belum link. ada Nah, Betul. sebagian besar dulu ketika kakak baru lulus itu ikut ke konsultan dosen. Konsultan Nah, dosen. kebetulan kakak ikutnya ke Prof. Iwan Krida Prof. Iwan. Santasa almarhum.
Kakak habis 3 tahun di konsultan dan mendapatkan banyak ilmu ya yang bermanfaat. Dan prinsipnya ya buat teman-teman yang belum lulus atau yang baru lulus itu ambil kesempatan yang ada. Ya, jangan sampai kita ditunda-tunda nanti minimal dengan ikut kesempatan itu meskipun gagal, kita punya pengalaman. Nah, itu yang bisa jadi pelajaran buat kesempatan berikutnya. Nah, Kakak dulu ketika di konsultan itu Kakak sebagai batu loncatan. Nah, terus ada yang namanya pembukaan CPNS. Nah, itu Kakak coba dengan semangat belajar ya, dengan motivasi ingin memberikan mahar yang terbaik untuk mertua. Asik. Gagal. Niatnya salah. Niatnya salah dari awal. Gagal yang pertama tahun 2018. Tapi banyak TPS dia yang lain itu keterima. Alhamdulillah. Ada orang dalam dong. Iya, benar. Pembukaan kedua. Tahun 2019. Nah, kesempatan lagi nih. Kakak belajar bukan karena orang dalam ya, tadi cuma gimmick. Klarifikasi dulu. Tapi niatnya berbeda. Pengen ya lebih baik lah. Kan di konsultan kita tunggu proyekan gitu kan. Kalau di PUPR mungkin kita sudah agak terjamin ya jenjangnya ya. Mau nggak ada kerjaan juga kan ada masuk ya gitu. Dapur ngebul kan itu. Jadi kita 2019 niatnya ingin lebih baik. Kebetulan pada saat itu momennya Prof Iwan meninggal juga. Kakak melihat ya udah mungkin tugas saya bersama Pak Iwan sudah selesai, sudah cukup ya. Pak Iwan sudah banyak kasih ilmu, kakak belajar gitu. Alhamdulillah keterima di 2019. Langsung ditempatin di Pusair. Di Bandung, di Dago, dekat rumah. Saya dari rumah ke konsultan Pak Iwan 15 menit, dari rumah ke kantor yang sekarang 15 menit juga. Sama, berarti memang ya itu. Udah jalannya ya, alhamdulillah ya, dimudahkan. Gitu. Alhamdulillah kakak bisa di PU di Balai Air Tanah sampai sekarang. Balai Air Tanah. Berarti kalau di air tanah itu kerjaannya di dalam apa aja, Kak? Agak berbeda ya kalau di balai teknik. Kakak disebutnya itu balai teknik. Kalau balai teknik itu masih ada sisi yang namanya analisis. Nah kan dulu kalau di konsultan kita merencanakan analisis kan. Dan alhamdulillah kakak ke Baltek juga masih ada bidang-bidang analisisnya. Kalau ke BWS itu kita lebih ke kayak regulasi aturan administratif lah. Kalau mau dapat yang analisisnya di BWS itu teman-teman harus ke perencanaan teknis namanya. Nah itu masih kalau perencanaan teknis teman-teman masih diminta untuk memvalidasi hitungan konsultan. Ibaratnya kalau teman-teman ke PUPR itu pindah bidang. Kan kalau di konsultan itu kita penyedia jasa. Apa jasanya? Produk kita, perencanaan itu kan, analisis. Kalau ke PUPR itu jadi owner. Yang punya kerjaan itu, yang kasih kerjaan lah yang kasih kerjaan. Jadi kita ini administrasinya gimana, laporannya gimana, hitungannya apakah cocok atau tidak gitu. Nah kalau kakak di teknis air tanah itu masih ada teknis-teknisnya. Alhamdulillah sedikit ya, karena kakak itu kan ingin ilmu itu terpakai ya. Kakak ingat dulu balai air tanah itu pernah di kampus itu belajar namanya mata kuliah air tanah. Tapi sayangnya cuma 2 SKS. Betul, 2 SKS dan itu kakak jarang masuk. Ya dulu itu. Sekarang kerja di situ. Dan sekarang kerja di situ. Kakak menyesal gitu. Kenapa dulu nggak belajar dengan baik gitu. Nah kalian itu kalau mau yang 2 SKS itu jangan dianggap enteng ya, kayak gitu. Jangan dianggap ya kan konservasi air tanah ya judulnya itu. Berarti kakak itu merencanakan terkait air tanah ya dan evaluasinya. Dievaluasi kita kan ada BBWS ya itu di hampir di seluruh provinsi ada. BBWS, tapi mengacunya pada wilayah sungai. Jadi ada yang satu provinsi 2 BWS itu ada. Nah mereka kalau mau ada pekerjaan terkait air tanah dan air baku itu biasanya minta advis ke Balai Air Tanah. Nah Balai Air Tanah kasih rekomendasi. Seperti itu. Apakah ini bisa atau enggaknya? Bisa atau enggak gitu. Atau pendampingan aja sih kayak gitu. Ya lebih kalau ke teknis mungkin bisa lebih ke balai teknis ya. Kalau di bagian BBWS dan BOS itu kalau mau dapat teknisnya itu ke perencanaan teknis tadi. Nah di situ pasti ada gitu. Tapi secara kerja ya mungkin berat nggak yang kakak rasain di? Nah ini pasti pertanyaan yang ditanya-tanya ya sebelum kita mau masuk ya. Betul. Sebelum kita masuk ke sesuatu tempat, it's always a first time. Benar nggak katanya? Benar. Selalu ada yang pertama. Ya, kakak juga dulu takut. Tapi jangan khawatir. Ketika mau masuk konsultan, kakak takut itu kerjaannya apa?
berat enggak. Ketika masuk PUPR juga sama. Tapi di situ selalu ada guidance. Mau itu dalam berupa buku atau studi sebelumnya. Studi terdahulu ya. Itu masih ada. Terus ada senior-senior yang pasti bantu kita. Jangan khawatir. Kalau bilang berat, semua pekerjaan kakak yakin berat. Bahkan teman-teman yang misalkan mau di luar bidang ke PUPR kayak, saya mah sukanya dagang nih misalkan, saya mah sukanya bisnis. Saya yakin itu juga teman-teman pasti ada rasa yang berat untuk memulai ya. Kalau udah sudah menjalannya, insya Allah semuanya jadi ringan ya. Ringan. Intinya adalah niat lah ya. Niatnya harus kuat gitu. Ya betul. Dan harus ingin selalu belajar ya. Meskipun kakak juga tidak seperti itu. Saya bilang ini aja biar kalian lebih baik gitu dari kakak ya. Gitu. Siap. Tapi kalau misalnya kita nge-compare nih, dulu kan di konsultan perusahaannya bisa dibilang. Sebenarnya sih konsultan teknis ya. Jadi subkon kita belum ada bendera ya. Kalau ibaratnya PT apa belum ada. Tapi kalau misalkan Pak Prof Iwan itu lebih ke teknis yang khusus untuk keairan. Jadi nggak semuanya biasanya. Misalkan untuk bagian hidrologi analisis datanya sama kita. Untuk bagian gambar, untuk bagian yang lain kayak itu ke yang lain. Nah, untuk satu bidang aja itu di konsultan kita bisa mengerjakan dan itu masuk si ilmu-ilmu kita selama kuliah. Tuh. Okay. Berarti hal yang paling ngebedain banget nih Kak antara pas dulu menjadi konsultan dan setelah masuk PUPR apa tuh? Selain yang tadi ya, PUPR kan lebih ke regulasi dan aturan dan administratif. Terus ada juga sisi analisisnya ya kan, kita kadang harus ngecek konsultan ya. Karena kakak sebelumnya sudah di konsultan, jadi kakak tahu nih licin seperti bulutnya di mana gitu. Celah-celah kecilnya ya. Celah kecil yang mainnya di mana gitu tahu. Sudah tahu ya. Itulah salah satu pengalaman tadi kakak bilang kan, kita harus coba semua kesempatan. Di konsultan kakak pikir lebih banyak kita perbedaannya bukan istilahnya ini. Kalau konsultan itu pasti terpakai si pemikiran kita, si studi kita, analisis kita itu kita pasti lebih sering ke sana. Karena kan kita kalau ketika mencoba satu studi itu kita akan cari kalau kayak gini gimana. Nah, kalau ke PUPR atau ke bagian administratif itu juga kita seperti itu, tapi less ya, nggak seperti konsultan. Kita di bagian owner itu biasanya ngecek apakah ini sudah sesuai standar atau belum, apa sudah mengacu kepada KAK. Kan kita kalau kerja itu ada KAK-nya, kerangka acuan kerja. Nah, itu yang kita lebih fokuskan gitu. Kakak ngerasa bedanya di situ aja sih. Jadi sekarang lebih ke ngecek kerjaan konsultan gitu. Kebayang ya. Jadi ibaratnya kita pindah pihak nih. Kalau kakak dulu ya dari konsultan sekarang owner. Konsultan asistensi dimarah-marahin kan. Kini sekarang kita marahin. Enggak marahin. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi takutnya nanti gua balas tuh, jangan sampai itu terjadi. Enggak boleh. Kita harus tetap nice to people because good to people is the best legacy to leave behind. Asik. Ngerti gak? Boleh dijelasin dulu. Kita berbuat baik. Saya juga salah sih tadi bahasa Inggrisnya. Jadi gini, nanti subtitlenya dibenerin aja sama Nanti ada di bawah ya, One Man Show kita ya. One Man Show. Abdul ya. Jadi benerin. Jadi berbuat baiklah kepada orang lain, karena kebaikan kita kepada orang lain adalah warisan terbaik untuk kita tinggalkan sebagai manusia. Gila. Mantap. Ya, saya ngutip dari ini Taylor Swift. Beneran? Iya. Oh, beneran. Ya, itu kata-kata yang saya benar juga ya gitu. Oke. Jadi jangan kira ya, kita kan berbuat baik ke orang. Ini jadi ngebahas. Iya, ini udah bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya. Ini tapi sering terjadi karena kita banyak ketemu orang ya. Kadang kita baik ke orang yang itu orang lain tahu, dan orang lain baik juga ketemu sama kita. Orang lain yang tahu ini dia baik juga sama kita, padahal kita nggak pernah baik sama dia. Dia hanya tahu kita pernah baik ke orang lain. Nah, itulah nanti kalian akan ketemu ya. Luar biasa ya. Gitu. Mudah-mudahan ini ditonton oleh semua ya. Tapi ada pertanyaan menarik nih. Apa? Kan kita kan sebagai teknik dan pengelolaan sumber daya air, suatu jurusan yang berbeda lah gitu dibanding teknik sipil. Baru juga kan. Kita masih muda, terus tiba-tiba berkecimpungan ada jurusan baru yang masuk ke PUPR. Nah, awal-awalnya itu gimana sih kayak ini betul. Apakah harus jadi kayak perbedaan gitu antara teknik sipil atau gimana gitu?
Sebelumnya kalau kakak lihat di nomenklatur yang kemarin CPNS itu kita sama setara dengan sipil, garis miring, TPSDA, garis miring teknik pengairan kayak gitu. Tapi ketika kita baru lulus, teman-teman ini yang agak beratnya ya, kita harus mengenalkan dong ijazah kita itu belum ada nih nomenklaturnya di semua CPNS, ke-PNS-an atau di satuan kerja. Jadi ketika kita daftar misalkan BBOS buka lowongan butuh teknik pengairan, kita harus jelasin dong kita tuh sama sebenarnya sebetulnya pada dasarnya ya. Tapi ketika kita CPNS dulu yang sounding itu kebanyakan dosen-dosen. ITB ini udah memperkenalkan loh yang namanya teknik dan pengelolaan sumber daya air. Itu mereka ngajuin ke Jakarta untuk dimasukkan ke nomenklatur. Karena link dosen kita ini luar biasa. Tapi tetap katanya gini, akhirnya kebijakan yang diambil, silakan TPSDA daftar yang ada teknik pengairan. Itu bisa. Nanti teman-teman di sini saya yakin itu bakal lebih baik lagi karena kakak lihat kemarin, baru tahun kemarin itu teknik dan pengelolaan sumber daya air itu ada di salah satu klarifikasi yang ada di PUPR itu udah ada. Dan itu juga bukan hanya PUPR ya. Di Bappenas ada, kakak lihat ada subdit irigasi, di pertanian ada irigasi. Banyak sih kementerian ya, bukan hanya PUPR. Kalau teman-teman mau coba di kementerian yang lain, tapi PUPR itu yang paling lengkap menurut kakak. Karena dia sumber daya airnya itu sekelas dirjen. Jadi eselon satunya itu SDA. Bahkan dulu waktu zaman-zamannya Pak Prof Iwan itu masih ada isu khusus dirjen SDA ini mau jadi kementerian sumber daya air. Katanya ya dulu kayak di Thailand atau di mana itu ada satu kementerian yang khusus sumber air. Karena ini kompleks banget. Sumber daya air itu kompleks banget dan teman-teman harus bangga ya di sumber daya ini. Jadi ketika kelebihan air bencana kita ada kerjaan. Kekurangan, kekeringan, sumber daya air juga. Ada kerjaan juga gitu. Jadi jangan takut punah ya TPSDA. Nah, dan lucunya waktu itu ada satu lowongan pekerjaan ya kalau nggak salah di Kota Bandung itu yang cuman bisa didaftarin oleh yang namanya teknik dan pengelolaan sumber daya air. Apa tuh Kak? Di PU Kota Bandung. Dan yang daftarnya cuman kita aja, TPSDA aja. Karena kan syaratnya TPSDA kita aja. Alhamdulillah Kak Ica di sana, Ica Erpita ya di Dinas Kota Bandung. Dia lawan waktu itu sama Ridwan, angkatan di bawahnya TPSDA 2014. Yang keterima Teh Ica itu. Ya bayangin itu khusus nih buat kita TPSDA dulu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu, mungkin ada ya yang mungkin jadi ada tambahan ya. Dulu cuma TPSDA yang bisa masuk. Klasifikasinya gitu ya? Iya khusus keren banget. Saking luar biasanya itu dosen kita dulu harus dipromosikan. Kalau sekarang udah pada tahu ya kan, kita sudah ada banyak yang di pemerintahan maupun bergerak di konsultan dan kontraktor. Jadi tahu nih ITB itu ada TPSDA. Nah itu tadi pertanyaan bagus itu. Uniknya di situ kita dulu awal-awal itu deg-degan juga nih. Bisa keterima kerja enggak? Jurusan baru kan. Nah, apalagi kakak pertama itu TPSDA masih C ke B. Oh iya. Masih akreditasi. Bayangin. Wah, kebayang kan deg-degannya gimana? Jurusan gak dikenal, masih gak ada alumni. Akreditasi C ke B. Soalnya setahu kakak kalau mau naik lagi akreditasi harus ada alumni dulu. Jumlah alumni ya. Betul. Nah itu. Nah sekarang kalian kan tinggal menjalankannya ya. Jadi generasi yang lebih baik lah insya Allah ya. Amin. Tuh. Berarti kalau di PUPR sendiri nih Kak, kita kan bilang tadi kalau misalnya kita ya udah kakak kerja dulu di konsultan terus baru masuk ke PU. Nah cuman kan kita ada opsi lain nih. Betul. Melanjutin S2 gitu. Betul. Pasti teman-teman kakak juga ada yang memilih opsi tersebut gitu. Ya yang tadi kakak sebut itu Kak Amel itu ya. Satu yang milih melanjutkan S2. Tapi tadi waktu kosongnya itu dipilih untuk ngerjain konsultan juga. Nah di konsultan sambil mempersiapkan S2 dia keterima S2 langsung berangkat gitu. Banyak S2 juga menjadi pilihan. Yang penting apa? Pilihannya kalau tidak bekerja juga ya lakukan sesuatu yang baik ya. Kayak melatih diri, misalkan ikut training, ikut pelatihan sambil ngisi waktu mau ke S2. Dan S2 juga kakak pikir yang sekarang ya melanjut S2 baik di dalam negeri maupun luar negeri itu udah banyak lulusan TPSDA. Jadi kalau mau tanya-tanya atau butuh mentor itu silakan cari di link alumni yang tadi yang IA TPSDA itu.
Kakak pikir itu bakal membantu banget lulusan ya, untuk jejaring beasiswa, kerja ataupun yang lainnya ya, cari jodoh mungkin ya, Toti sama Akbar nih mungkin ya. Nah itu nantilah setelah lulus. Setelah lulus. Begitu. Ini kan tinggal lulus ya. Iya. Toti belum, masih semester 6. Semester 6, saya semester 8. Semester 8. Oh, semester Akbar akhir. dulu ya. Ya. Toti berarti harus sabar dulu ya. Sabar dulu ya. Kalau Toti ya. Toti dulu yang lulus kakek ntar. Bisa. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita berbicara tentang PNS ya, kita berarti berbicara tentang golongan gitu ya. Ya, ini pasti merujuknya pasti golongan Belum. kan? Kan kita berbicara tentang golongan terus. Nah, ya. enggak. Jadi tadi itu pernah denger tuh kalau misalnya kita sebagai lulusan S1 dengan lulusan S2 ketika masuk ke PU golongannya bakalan berbeda. Nah, kenapa enggak S2 dulu baru masuk ke PU? Jadi golongannya sudah tinggi gitu. Itu kan tergantung pilihan tadi ya. Kan gini, kalau misalkan S2 dia baru masuk, dia fresh graduate S2 nih. Ya. Terus dia masuk, masa kerja di PU berapa dia? Berapa tahun? 0 tahun. Kan dia baru Nggak masuk. ada pengalaman. Tapi ketika teman-teman masuk PU, S1 dulu, kemudian kamu S2 setelah lulus setelah masuk PU, masa kerja kamu kan terhitung. Berarti ada pengalaman kerja juga ya tercantum. Ada strata pendidikan, ada strata masa kerja. Nah, nanti gajinya beda. Nanti yang misalkan kan golongan 3B ya untuk S2 itu misalkan paling bawahnya itu 3,2 sekian sampai 3. Yang baru masuk dia kan ambil paling bawah. Karena perbedaan 2,5 sampai 3 itu dilihat dari pengalaman kerja. Nah, gitu. Jadi menurut Kakak setiap pilihan itu ya ada tantangannya lah. Ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau yang S2 dulu berarti dia fresh kan dari S1 ke S2. Nah, yang mau ke PU dulu nanti di PU banyak beasiswa juga. Ada yang khusus nanti Kementerian Keuangan itu dia ngasih slot khusus untuk PNS kementerian itu ada. Bahkan yang tahun berapa Kakak lupa ya, dari 100 kuota itu yang daftar cuma 53. Jadi kurang gitu. Justru kurang ya. Justru lebih enak ketika teman-teman masuk PU dulu nih menurut Kakak ya. Terus karena kakak kalian bersaing hanya dengan orang-orang di kementerian. Bukan di masuk Indonesia. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian misalkan orangnya punya jiwa yang pengen tantangan gitu. Itu pilihan gitu. Kamu kakak ya, dua-duanya baik. Gitu. Dua-duanya baik. Dan kakak memilih S1 kemudian masuk ke PUPR. Nah di PUPR ini kakak sudah sempat ditawarin untuk S2. Tapi kakak pikir pengalaman kakak lebih dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika pengalaman itu kakak lihat langsung ya, kita kerjain langsung, kita ngerasain masalahnya langsung. Jadi ketika nanti di S2 pertanyaan-pertanyaan dan masalah itu bisa kakak tanyakan gitu. Atau yang mau S2 dulu boleh tahu teori lebih banyak. Ketika ke lapangan mungkin ada perbedaan-perbedaan dengan yang teori yang kita tahu, kita bisa jadi pembanding gitu. Dua-duanya baik ya. Dan dua-duanya ada jalan. Mau S2 dulu, enggak mau masuk PU dulu atau nanti S2-nya di PU boleh gitu. Kebayang. Emang ini dua-duanya tertarik masuk PU nih? Jadi kan nanya PU terus kan? Iya. Ya kan kakak bukan bagian komunikasi publik di PU nih. Cuma pemikiran kakak ya. Jadi kalau teman-teman PU yang lain punya pandangan yang lain silakan aja gitu. Ini dari pengalaman yang kakak ikuti di PU. Dan alhamdulillah PUPR ini membantu kakak sekali ya, selain dari kaos gitu ya. Bisa bertahan hidup. Cukup lah. Seperti yang kita ketahui PNS itu kan cerminan pemerintah ya. Nah itu mungkin yang agak beratnya ya ketika kita di PU, ketika kita ada di belakang labelnya PNS, ibaratnya semua ucapan kita itu dipertanggungjawabkan. Jadi ucapan pemerintah gitu, padahal enggak. Ketika misalkan kakak datang ke lapangan, bilang kita mau uji air baku misalkan, mau ngukur, mereka kira di situ mau dibangun sumur gitu kita jelasin gitu. Berarti komunikasi penting ya. Sangat penting. Nah itu yang kalian dapetin di Himasda ini kan kurang lebih itu soft skill menyelesaikan masalah. Dan itu akan teman-teman terus lakukan. Mau itu teman-teman di PO, di konsultan, itu teman-teman pasti yang namanya ngobrol itu pasti. Jadi kalau kalian lakukan lebih awal sekarang, nanti ke depan teman-teman tinggal melanjutkan. Jangan sampai kalian di Himasda ini berleha-leha atau tidak memaksimalkan kesempatan. Takutnya nanti ketika di pekerjaan atau di masyarakat itu kaget gitu.
Kan karakter orang beda-beda. Iya benar. Ini saya dari Bandung, dari Palembang, dari Makassar. Kalau kita ngumpul ngobrol gini kan beda jadi pulau semua nih. Pemikirannya beda kan. Mungkin kalau Palembang ketika ditanya misalkan kita makan apa, pasti ada perdebatan di situ kan. Iya benar. Pengen pempek, pengen coto, pengen puyem misalkan. Kan gitu. Iya benar. Tuh, relasi lah itulah. Relasi. Banyak banget keuntungannya. Oke. Kalau berbicara tentang komunikasi nih kayak, kalau aku tertarik di IA sih, di grup IA. Di grup IA. Ya. Soalnya kan nih, saya ketawa dulu soalnya di grup IA itu kita kalau gak ngomongin kerjaan, ngomongin beasiswa, kita diem aja gitu. Karena lebih enak japri ya. Oke, gitu. benar. Ya, betul. Soalnya kan yang menjadi masalah ya di teman-teman Himasda itu kayak setelah lulus mau ngapain gitu. Betul. Nah kalau di IA sendiri tuh sistem komunikasi dalamnya seperti apa Kak? Kayak misalkan bagi kami yang fresh graduate atau yang baru lulus gitu, apakah ada di reach gitu atau bagaimana? Oh, gimana cara masuknya maksudnya atau betul. Mencari pekerjaan di sana? Pekerjaan di sana. Oh, sistemnya. Itu yang tadi kakak sampaikan ya. Kita tuh di Ikatan Alumni itu ada grup WhatsApp-nya. Jadi di situ sering kali ada tawaran beasiswa. Kemarin terakhir ke Riyadh, Arab Saudi. Kalau kalian mau ya itu minimal IPK 3. Kalau nggak salah ya. Itu kalian bisa untuk S2 dan S3 di Riyadh, Arab Saudi. Bayangin ya, dari satu grup WA teman-teman punya informasi seperti itu. Atau yang kedua, teman-teman tadi gimana cara nge-reach-nya? Jangan khawatir. Ketika teman-teman baru lulus, itu ada tim yang namanya tim internal. Nah, itu akan mencoba nge-reach kalian ya. Nanti ketika masuk itu ada matrikulasi. Jadi dikenalin, kalian ngapain aja nih nanti dia. Tapi rata-rata ketika kita udah punya pekerjaan dan lain sebagainya itu grupnya agak sepi ya. Tapi untuk yang baru itu kita kasih pengenalan dulu. Nah ya udah tinggal tunggu aja nanti info-info yang bakal di-share gitu. Mau itu S2, tawaran S2, mau itu tawaran pekerjaan ataupun lomba. Kadang ada juga lomba. Oh, lomba. Ini menarik banget ini. Menarik misalkan tapi bidang keairan ya, bukan lomba-lomba menyanyi dan lain sebagainya. Kalau lomba menyanyi dan sebagainya bisa dicari di stasiun TV. Goyang. Oke. Jangan khawatir lah, pokoknya untuk yang namanya TPSDA ya, pekerjaan kakak pikir kalau mau fokus di TPSDA mangga, mau di luar bidang itu mangga, tapi jangan sia-siakan kesempatan ketika teman-teman kuliah dan ada di organisasi namanya Himasda ini. Ya, ini yang namanya ini nih, Hyper ini kan bikin kalian berlatih untuk komunikasi. Ya, nanti kan kalian minimal ya, kalau kalian nggak jadi host, minimal teman-teman yang jadi host, yang banyak ribuan orang yang tak kasat mata, ini minimal belajar. Oh gini ya caranya bicara, atau minimal saya kayaknya kalau bicara nggak bisa kayak gitu, bisanya kayak gini kan. Ada di situ orang yang lihatnya di YouTube atau di manapun bisa belajar. Apalagi teman-teman yang melakukan gitu. Nah ini ngomong-ngomong logonya ini apa nih maknanya ini? Kayak masalahnya ini lagi Ramadan. Kakak melihat cangkir. Di atasnya ada dugan es krim. Ini apa ini maknanya nih? Ini sebenarnya ini bukan es krim tapi air ya. Air ya. Ini bentuknya air nih. Ya kakak pura-pura nggak tahu aja, ini tahu ya. Ini air di atas mikrofon. Kan kayak gitu kan? Di atas mikrofon. Benar. Jadi kita berbicara di sini terkait dengan bidang keairan. Meskipun ada episode yang bahas cinta-cintaan. biar nggak bosan. Itu rating ya. Iya. Jadi kita variasikan gitu. Betul. Nah kakak juga senang ya ada podcast, karena dulu di YouTube Himasda itu isinya ucapan ulang tahun semua. Jadi sekarang ada podcast, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan keairan ya untuk penontonnya. Selamat untuk Himasda. Luar biasa di ulang tahun ke-8 ini udah banyak kemajuan yang kakak lihat ya, dan mempertahankan tradisi juara futsal. Terima kasih ya itu harus. Bolehlah kita yang lain kalah, bolehlah kita sekre kebanjiran. AC mati, lampu mati. Tapi yang penting futsal juara 1. Itu aja biar kita bisa ngebela kita ya. Yang lain-lainnya urusan lain. Oke. Kita kembali lagi ke topik tadi. Oh iya. Tadi udah disinggung-singgung nih. Saya udah penutupan. Belum. Tadi udah disinggung-singgung nih tentang bahasan cuan gitu kan. Oh iya, cuan. Dan mungkin menjadi pertanyaan untuk kita semua nih, karena ketika kita membahas suatu pekerjaan pasti jadi pertimbangan lah gitu. Ya, cuan ya. Terkait dengan cuan ya. Baik. Nah,
Dari pandangan Kak Novaldini kan Ya, kakak pernah di konsultan juga Betul. dan pindah ke PUPR gitu. betul. Dan juga pasti dengar-dengar nih cerita teman-teman yang berkecimpungan di kontraktor atau di mana-mana lah gitu. Ya, Gimana tuh? membuat kita panas hati gitu ya. Tahu ya. Ya, gimana tuh pandangannya? Kakak coba jawab ya dengan hati-hati ini. Karena ini akan mengubah sudut pandang orang. Kalau kalian pertimbangannya itu kayak terjaminnya hidup, terus masa tua, itu mungkin PUPR sangat cocok ya. Tapi kalau teman-teman di bagian yang gaji besar dan lain sebagainya, itu teman-teman harus pintar nabung atau investasi. Karena kan itu cuma saat itu aja kan. Saat itu aja, terus nanti setelah teman-teman pensiun atau beres masa kerjanya, nggak ada pemasukan. Nah itu yang harus teman-teman persiapkan. Memang besar. Dan kalau di PUPR itu kakak bilang cuannya cukup. Sangat cukup ya. Itu kan sangat bijaksana kan. Sangat aman. Bilang kecil enggak, bilang besar enggak, tapi cukup. Nah jadi cukup. Kalau menurut kakak cukup. Dan teman-teman kesehatan terjamin ya. Kesehatan terjamin. Cukup ya. Alhamdulillah kakak dari PUPR juga menikah dengan istri kakak. PUPR juga. Tadi kakak kesini Naik mobil. Nah udah ada ya. Ada itu. Nggak semuanya atau enggak? Mungkin kisaran kali. Kisaran boleh lah, kisaran. Rentang. Kalau teman-teman di PUPR itu ada yang namanya dinas. Oh, ada yang namanya dinas. Ada yang namanya dinas. Kalau di PUPR itu kakak bisa dapat kalau dengan dinas ya dalam 1 bulan itu 2 digit lah. 2 digit. 2 digit tapi di bawah digit yang depannya 2. Oke. Ngerti ya? Itu baru dari dinas. 2 digit tapi di bawah 2. Digit yang depannya 2 ya. Okay. Di bawah digit yang depannya 2. Terus kalau di konsultan paling besar kakak 2 digit juga. Tapi bisa lebih. Oh, bisa lebih. Dari digit yang depannya 2. Tapi nggak ada tunjangan, jaminan segala macam. Betul. Nah, kayak asuransi kesehatan kita bayar sendiri. Ini kalau di PUPR kita tinggal masuk. Kalau sakit udah dijamin gitu. Dan kita terjamin kesehatan. Kalau misalnya pendidikan, beasiswa tadi yang kakak cerita sedikit, terus ya ibaratnya kalau di PUPR itu karena kita masuk ke PNS, jadi masuk ke regulasi yang ASN. Di situ kita dapat nih ya, kalau teman-teman misalkan masuk PNS, terus teman-teman berbuat kriminal, kita bisa dibantu oleh pengacara dari ASN, gitulah. Tapi jangan harap kalian masuk gitu ya. Oh, saya ada pengacara nih. Mau saya coba? Jangan. Enggak boleh. Itu ibaratnya. Jadi kayak ibaratnya teman-teman masuk PNS itu lebih kayak dilihat pemerintah lah gitu. Ya tadi yang saya bilang ya. Tapi dampaknya semua yang kalian ucapin, semua yang kalian lakuin kadang kok gitu sih ASN nggak bisa gitu. Banyak inilah. Kalau di konsultan atau kontraktor mungkin kalian agak santai. Cuan besar tapi itulah kakak bilang ada positif negatifnya di hampir semua, tergantung teman-teman enjoy menjalaninya ya. Itu yang paling penting, kalian harus nikmatin biar gak stres. Kalau sakit kita males ngapa-ngapain. Jadi yang penting sehat mau di mana-mana aja ya. Itu ya percuanan ya menurut kakak. Jadi ibaratnya kalau di PUPR kalian mau tadi ya sampai besar-besar gitu sering dinas gitu. Sering mengerjakan sesuatu lah. Kalau di konsultan kontraktor memang besar ya. Kakak akui itu ya. Ketika kakak di konsultan di PU dapat segini, terus dengar orang yang dapat segitu, agak ini ya, merasa boleh juga ya gitu. Tertarik. Ya tapi tetap nikmatin ya, PNS itu kan ada jam kerjanya. Ya enggak. Kalau kontraktor konsultan kakak kira di bawah kelopak matanya ada kelopak mata lagi. Atau enggak juga ya. Ya tergantung kalian lah. Kamu kerja keras, bayarnya besar. Kamu malas-malasan ya seadanya gitu kan. Itu hampir di semua lini kayak gitu. Oke. Menarik ya. Kalau udah pembahasan cuan ya. Kayaknya ini pembahasan terakhir nih cuan nih. Sama aja ya sebetulnya. Cuman lulus gitu langsung 2 digit ya. Menarik banget ya. Enggak, kan kakak udah hampir 3 tahun nih di PUPR. Oh, oke. Karena sering dinas tadi. Oh, dinas itu ya. Dinas itu kakak hampir sebulan itu ya, coba tanya ke istri kakak nanti. Sebulan itu di rumah paling ada seminggu gitu. Sempat itu kayak gitu. Kakak jadi ini juga kan. Sebenarnya kakak orang yang malas diri sebenarnya.
Karena kakak lebih suka di Bandung ya. Lebih suka di Bandung gitu. Lebih suka di kantor, sorry. Analisis data. Tapi kalau ketika semua orang pada dinas, butuh orang, baru kakak dipanggil, udah gak ada orang lagi kan. Harus ke lapangan gitu. Alhamdulillah di PUPR kakak udah pernah gitu ya kemana-mana. Ke Kalimantan, kemarin ke IKN kakak. Ke Balikpapan 12 hari di sana. Keren. Terus ke NTB, ke Lombok, ke NTT, Labuan Bajo. Wah, sambil jalan-jalan lah ya. Jalan-jalan itu kan di pikiran orang kayak gitu kan. Iya. Langsung pasti istri saya itu tuh susah ngejelasin ke istri saya. Jadi kalau di pikiran istri saya itu Jalan-jalan. ketika saya dinas itu jalan-jalan. Padahal Tapi saya fotonya saya lagi panas-panasan itu lagi susah. Itu aja yang saya kirim. dibaliknya Dibaliknya saya akan bilang kalau saya di sana itu makan seafood, nggak kan? Di sana itu di hotel ini nggak akan bilang saya foto-fotonya aja waktu kerja. Sulit-sulitnya. Ke Bali, Oke. ke Bali pernah, ke NTT, NTB, pokoknya ke Batam. Pokoknya ya saya kayaknya semakin lama di PUPR saya keliling Indonesia kayaknya. Semuanya. Ya makanya tadi saya pengen pensiun dini. Karena Ya enggak, karena Karena capek gitu ya. nggak tahu sih kalau nanti ya. Ya harapannya sih pengen selesai dengan baik di PUPR, mengabdi gitu ya. Sampai pensiun gitu. pensiun. Berarti untuk saat ini PUPR yang terbaik. PUPR yang terbaik. Menurut saya ya masih terbaik. Rencananya kalau ada kesempatan S2, saya pikir-pikir Ambil lagi S2. lah ambil S2. Karena udah 3 tahun kan, hampir 3 tahun. Ya di PUPR. Tuh. Oke. Berarti kalau misalnya ambil S2 gitu, balik dari S2, maksudnya apakah ketika kita ambil S2 kita fokus di S2 aja atau bisa harus sambil sambil kerja kerja di PU atau gimana tuh Kak? Nah, itu yang saya bilang tadi tergantung kalian ya. Oh tergantung kitanya. Kalau Tapi mau, bisa ya kak? saya nggak akan bilang bisa, sebenarnya nggak boleh itu ya. Oh, Jadi sebenarnya ketika nggak boleh. teman-teman tugas belajar S2, itu kalian dibebas tugaskan. Oh. Nah, tapi kalau kalian mau nabung, ya silakan aja cari yang lain. Kebayang. Oke. Oke. Karena saya harus bilang sesuai aturan ya. Saya aturan. Padahal saran saya kebalikannya sebenarnya. Karena kalau S2 itu santai, nggak santai juga sih ya. Bisa diatur. Ada sisa waktu Masih kan. ada waktu lah Nah, buat itu. kalau mau teman-teman mau mengerjakan sesuatu ya, mau nabung lebih banyak silakan. Kayak teman kakak ya S2 di OC. Di S2 di OC, sambil S2 dia kerja. Kerjanya hati-hati ya. Cuman bersihin wadah. Mesin wadah. Apa cuci piring dan lain sebagainya. Pulang-pulang dia ngelunasin rumah. Gila juga ya. Kayak gitu. Soalnya tukang bebersih di luar itu besar per jam. Gitu. Kebayang. Gitu aja kalau teman-teman mau sambil di Indonesia pun bisa kakak pikir ya. Kalian sambil cari ya. S2 sambil bekerja boleh. Menurut kakak itu. Oke. Sangat disarankan sih dari dalam hati kakak ya. Tapi kalau nggak boleh. Nggak boleh. Karena kalian harus fokus bekerja, fokus pendidikan. S2, fokus S2 sampai menyelesaikannya tepat waktu. Gitu si kontraknya. Oh iya. Oke. Dan itu dijamin, biayanya dijamin sama PU. Semuanya dijamin. Semuanya dijamin. Dan bahkan kalian masih tetap dapat gaji. Gitu. Gaji yang tapi nggak full ya. Nggak full. Nggak pokok lah ya. Gaji pokok ya. Kayaknya kamu lebih tahu dari saya. udah Ini kan dapat bocoran dari mana? Ya, udah betul. banyak lah. Dapat gaji pokok plus tunkin yang berapa persen. Atau nggak dapat tunkin tapi dapat uang buku. Pokoknya kalau teman-teman S2 dan juga tetap bekerja di PUPR itu nggak beda jauh lah pemasukannya. Kalau di PU ya, tapi kalau teman-teman swasta misalkan atau beasiswa mandiri dari LPDP dan lain sebagainya itu biasanya beda angkanya gitu. Tergantung teman-teman bisa mengelolanya. Kebayang. Jadi kita terjamin lah ya di Himas Ya. TPSDA Sudah ini. terbayang beban hidup ke depan sudah. Sudah kebayang sekali ini. Ya, gitu. Masih mikirin tugas sih ini. Tugasnya dulu ya. Iya, tugas saya. Nanti dulu. dicari-cari siapa? Dosbingnya. Dosbingnya, betul. Yang Oke. Mungkin kita tadi kan udah bahas terkait PUPR. ya, saya pikir kamu bakal bilang mungkin udah cukup boleh. Kita kan tadi kakak di air tanah ya gitu. Iya, boleh tanah.
Mungkin kita kaitin ya dengan isu keairan yang ada gitu. Kita kan berbicara tentang air Betul. tanah, terus kalau misalnya air tanah kan berarti tentang penurunan Air, muka tanah gitu. Betul. Muka tanah. Betul, Kayak betul. banyak yang bilang kalau misalnya akibat air tanah dieksploitasi, ada pengambilan yang secara ilegal, terus muka tanah turun, Jakarta tenggelam gitu. Iya. Itu kan juga karena air tanah kan. Iya. Nah, sebenarnya dari pandangan kakak sendiri nih terkait dengan isu-isu yang ada saat ini tuh gimana sih kak? Betul ya, kalau tadi yang dibahas poinnya itu pengambilan air tanah ya, dan eksploitasi yang berlebihan dan izin. Nah, itu tiga-tiganya kakak terangkan ya. Oke, gimana tuh? Nggak lupa. Pertama ya gini, terkait gimana sih isu keairan yang masuknya ke air tanah. Air tanah itu di seluruh tempat kakak pikir ya, ketika diambil dia akan turun. Ya, coba lihat sumur di rumah-rumah kita, kalau ada sumur ya, di dalam sumurnya itu muka airnya naik turun. Iya. Rata-rata turun kan. Jadi airnya itu memang air di muka bumi ini volumenya tidak berkurang, tidak bertambah, tapi dia berubah. Yang awalnya air tanah mungkin dia terkonversi jadi air laut atau air yang ada di atmosfer dan lain sebagainya ya. Tapi yang masuk ke tanah itu, terutama untuk air tanah dalam, air tanah dalam itu di bawah 40 meter, di bawah 20 meter. Itu lama cycle-nya. Jadi kalau dari evaporasi ke hujan, ke hujan, ya perkolasi, infiltrasi masuk, itu kalau air tanah dalam itu berjuta-juta tahun. Bisa sampai berjuta-juta tahun kalau air tanah dalam. Itu disebutnya juga air tanah yang bersih, jernih ya, karena dia kan lebih dalam berarti lebih banyak saringannya ya, lebih bersih. Nah, itu yang biasanya diambil oleh perusahaan-perusahaan. Tapi kalau sama perumahan itu biasanya air tanah dangkal. Dia cycle-nya lebih cepat dari air hujan bisa, terus kemudian tapi kualitasnya agak tidak sebaik yang air tanah dalam. Nah, itu kondisinya ya yang kakak tahu selama bekerja ini. Memang air tanah itu pilihan terakhir untuk digunakan. Nah, tapi kan air permukaan. That's right. Jadi kalau misalkan sekarang nih masih ada air permukaan, tapi dia kan praktisnya air tanah dong. Iya, betul. Kecuali kalau dari PDAM. Kalau PDAM kan dia sudah ada studinya dan lain sebagainya ya. Terkait izin. Banyak perumahan, khususnya yang rumah-rumah pribadi ya, dia langsung ngebor-ngebor aja kan. Nggak ada izinnya gitu. Atau misalkan bisnis-bisnis yang menggunakan air, kayak cuci motor aja. Coba lihat, kamu duduk aja di situ 1 jam, berapa liter air yang habis dari satu cuci motor gitu. Nah, padahal kalau misalkan bisa ya, semaksimal mungkin gunakan dulu air permukaan, karena itu yang cycle-nya lebih cepat gitu. Dan itu ada terus kan, dia cuman di atas kan. Kalau yang ke dalam itu kan dia butuh waktu. Ini kayak ibaratnya gini nih, masuknya agak lama nih, kalian ambil terus. Nah, dampaknya apa? Salah satunya tadi Jakarta tenggelam, tanahnya turun. Lain subsidence sebenarnya bukan di Jakarta aja ya, di hampir semua Pantura, Pekalongan, Semarang, Demak, terus itu turun. Pernah dengar yang jebol tanggul yang di Semarang itu sampai banjir ke stasiunnya? Itu kan karena elevasi laut kalau nggak salah itu lebih tinggi daripada daratnya. Menurut kakak itu normal ya? Normal dalam arti bukan hanya eksploitasi air faktornya, karena pembebanan. Jadi gedung-gedung tinggi di kota-kota besar itu dia punya pengaruh ke penurunan tanah, karena tanah itu terkonsolidasi dan terkompaksi gitu. Jadi banyak sekali ya isu keairan yang menyangkut air tanah. Selain itu ya, kalau teman-teman tahu ya terkait longsor, terkait likuifaksi. Pernah dengar likuifaksi di Palu? Di Palu. Nah, dekat ya ke Makassar. Dekat. Nah, itu likuifaksi itu salah satunya karena kehilangan air secara mendadak. Jadi kalau nggak salah di dalam tanah itu kan bergerak terus ya. Terus ada lempengan, ada kondisi geologi, hidrogeologi kayak gitu ya. Intinya likuifaksi itu terjadi salah satunya air tanahnya itu banjir di sana, tapi di dalam tanah. Jadi tanahnya bergerak gitu ya. Mungkin karena air tanahnya bergerak dalam jumlah besar, terjadilah yang di atas itu kan nggak ada kosong ya, ini boy, bro, jadi terjadi bencana likuifaksi itu. Makanya kemarin salah satu kegiatan balai air tanah di sana, itu kita ambil air tanah justru. Untuk tempat-tempat tertentu kan harus diambil karena itu kalau enggak nanti kemungkinan ketika dia jenuh lagi, saturated lagi di bawahnya, itu kemungkinan bisa terjadi lagi kan. Gitu. Kemarin banyak sekali sumur ya, kalau kakak
lihat puluhan sumur di sana untuk jadi sumur dewatering untuk ngambil air. Nah, untuk memang untuk bagian-bagian tertentu kita harus ambil air ya, tapi itu kan dari studi ya. Tapi kalau untuk mengambil air langsung dari tanah itu ya, ya kita sebagai orang yang sudah terlanjur ya menjalani ini ya kita hemat air ya. Salah satu saran yang pernah disampaikan oleh Pak Hadi dulu ya. Pak Hadi waktu kuliah itu kalian tuh harus hemat air katanya. Itu udah berapa tahun yang lalu coba? 6 tahun yang lalu coba dari 6 tahun itu udah berapa orang yang ngambil air tanah lagi? Mungkin kalian salah satunya lagi. Jadi ini ya kalau mandi itu pakai shower sama pakai gayung beda. Jauh. Lebih hemat yang shower karena shower itu dia rintikan. Coba kalian shower itu masukin ke gayung berapa menit tuh? Berapa detik tuh? Ada waktu kan? Coba kalian gayung. Segitu langsung per detik kan habis kan? Nah, itu salah satu yang saya belajar dari Pak Hadi. Nah, makanya dari situ saya jarang mandi. Enggak tahu sih ya kan ya. Enggak. Jadi dari situ saya hemat air gitu. Jadi teman-teman juga hemat air ya. Coba hemat air. Karena Harus hemat air. kita butuh air itu bukan untuk kita, untuk anak cucu kita gitu. Ya. Itu isu keairan itu sangat besar. Itu baru dari air tanah loh. Baru dari air tanah ya. Belum dari air baku. Belum dari air minum nanti. Banyak sekali. Oke, jadi apa yang kita pelajarin di kampus itu benar-benar kepake ya. Kepake dominan. Tapi jangan sampai kita nganggap yang di kampus itu harus selalu sama dengan yang di lapangan. Karena yang di lapangan itu kebanyakan berbeda sih. Berbeda. Yang kita pelajari kan teori yang ideal. Tapi ketika masuk ke lapangan fleksibel, dinamis, sangat dinamis ya. Jadi kita banyak belajar lah ketika kita sudah masuk ke lapangan gitu. Oke. Jadi banyak banget ya berarti Kak ya. Isu-isu keairan di sini yang kita sebagai orang-orang yang menjawab hal itu untuk nantinya gitu. Insya Allah ya harus ya. Oke. Paling mungkin untuk pesan-pesan nih Kak. Kan kita masih banyak banget teman-teman dari angkatan 19, angkatan 20, angkatan 21 yang masih bingung terhadap kerjaan, gimana sih, masih resah lah gitu. Kita sebagai anak TPSDA, suatu jurusan yang masih muda, nanti gimana kerjanya gitu. Apakah semuanya kepake nanti, apakah nanti yang kepake cuman ilmu-ilmu komunikasinya segala macam gitu. Mungkin ada pesan-pesan gitu kan untuk teman-teman kita. Intinya itu kan kita ada matkul ya, mata kuliah yang tadi kakak sempat menyesal sih dulu kan yang air tanah ya. Ada konservasi air tanah. Kakak belajarnya biasa aja gitu ya. Ketika kerja malah di balai air tanah. Ada yang kayak gitunya. Dan saran kakak, ketika teman-teman masih ada matkul-matkul yang dipelajarin, itu pelajarin sungguh-sungguh. Jangan anggap enteng matkul yang 2 SKS, 1 SKS itu jangan dianggap enteng. Minimal teman-teman punya dasarnya, nanti pelajarin semuanya dengan baik. Terus nanti di dunia kerja jangan khawatir, selalu ada yang namanya senior. Ya, senior is the best mentor. Gitulah. Sama bukunya itu ada, jadi guidance-nya itu ada, buku studi terlebih dahulu, aturan SNI, mau itu di konsultan, mau itu di kontraktor atau PUPR itu ada guidance-nya. Nah kita kan sebagai pelaksana yang menjalankannya ya pasti belajar gitu. Jadi jangan resah dengan itu. Kemudian yang kedua, kalau pertimbangannya cuan, kakak pikir cuan itu berbanding ya dengan usaha kita. Jadi kalau kita mau cuan besar, kerja keras yang besar. Tapi kalau yang mau yang terjamin berarti di PUPR, di PNS manapun. Tapi kalau mau besar dalam waktu singkat, silakan di konsultan atau kontraktor. Itu pilihan aja. Tapi kan konsultan kontraktor teman-teman harus pandai nanti kan untuk hari tua. Sedangkan kalau teman-teman di PNS itu bisa dapat uang pensiun nanti ya gitu. Itu sih dua-duanya baik menurut kakak ya, tetap lakukan hal baik dimanapun kalian bekerja nanti lakukan yang terbaik. Dan ini adalah masa kalian untuk belajar, jadi belajarlah yang baik gitu. Untuk Toti, Akbar dan semua adik-adik tingkat tadi yang disebutkan, jangan khawatir, tetap bekerja keras dan semangat lah. Oke, dari kita ngucapin terima kasih banyak buat Kak Nowaldi atas waktunya. Sukses ya. Sekali lagi semoga Kak Nowaldi juga sukses terus, bisa maju terus ke depannya. Dan buat teman-teman yang udah menyaksikan, makasih banyak dan
tunggu untuk keseruan-keseruan berikutnya untuk bintang tamu keren berikutnya ya kali ya. Betul. Ya. Oke, paling sekian ya dari kita. Jadi Dan acara apa nih? HiPod. HiPod Himasda ITB, Himasda Podcast. Podcast. Oke, sampai jumpa teman-teman.